saya pertaruhkan karir, pangkat, jabatan saya untuk 11 prajurit itu. Tidak ada pelanggaran HAM, yang ada pelanggaran anggota. Jelas? Anggota itu semua anak buah saya yang paling bertanggung jawab, paling depan. Menjadi seorang pemimpin sewajibnya memberikan semangat, arahan, teladan, dan tanggung jawab kepada bawahannya. Hal inilah yang ditunjukkan oleh kedua Jenderal TNI Angkatan Darat ini kepada prajurit-prajuritnya. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sutomo dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hardiono Saroso. Dua jenderal ini merupakan komandan yang aktif menjabat saat peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh 12 prajurit Kopassus di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta pada tahun 2013. Dalam hal ini, Serda Ucok menjadi eksekutor penembakan terhadap 4 tahanan yang merupakan preman yang kerap membuat onar di Yogyakarta, termasuk menganiaya seorang prajurit Kopassus hingga gugurnya Serka Heru Santoso di Hugos Cafe, Yogyakarta. Bahwa jiwa kursa, kemudian rasa kehormatan, harga diri, melihat proses Sersan Santoso yang dibunuh secara keji, ditambah lagi besoknya teman seangkatannya lagi hampir mati juga. Atas kejadian itu, Agus Sutomo yang saat itu menjabat Danjen Kopassus mengatakan siapapun yang berniat mengganggu Kopassus akan berhadapan dengan seluruh anggotanya. Masyarakat, tidak boleh ada satupun yang mengganggu Kopassus, karena Kopassus adalah senjatanya negara. Sebagai seorang pemimpin, Agus juga menunjukkan tanggung jawabnya terhadap anak buahnya yang menjadi pelaku penyerangan, termasuk Serda Ucok Tigor Simbolon. Agus juga menyatakan kesiapan dirinya di barisan paling depan untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Tidak ada penyidikan sudah Tidak ada pelanggaran HAM, yang penyidikan ada pelanggaran anggota. Jelas? Anggota itu semua anak buah saya yang paling bertanggung jawab, paling depan. Agus menegaskan bahwa setiap rakyat Indonesia wajib merasa memiliki Kopassus, sebab menurutnya Kopassus adalah milik rakyat dan negara. Semua warga negara ya harus dan hukumnya wajib merasa memiliki Kopassus. Kopassus adalah aset negara. Kopassus adalah milik masyarakat. Menurut Agus, peristiwa penyerangan tersebut memiliki moral untuk kepentingan masyarakat lebih besar. Tapi di balik kesalahan itu ada pesan moral untuk kepentingan masyarakat lebih besar. Letjen TNI Agus Sutomo sendiri terakhir menjabat sebagai Irjen Kementerian Pertahanan menggantikan Marsekal TNI Hadi Cahyanto pada tahun 2017. Ia juga pernah menjabat sebagai Dansesko TNI pada tahun 2016, menjabat sebagai Dankodiklat TNI AD tahun 2015, menjabat sebagai Pangdam Jaya tahun 2014, dan Jen Kopassus pada tahun 2012, dan Komandan Paspampres pada tahun 2011.
Yang kedua ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hardiono Saroso. Hardiono yang saat itu menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro mengaku hormat dan bangga terhadap 11 prajurit Angkatan Darat yang saat itu menjalani pemeriksaan atas kasus penyerangan ke LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Saya hormat, bangga kepada 11 prajurit Angkatan Darat yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Kebanggaan saya adalah sebagai prajurit saya pertaruhkan karir, pangkat, jabatan saya untuk 11 prajurit itu. Hardiono juga menegaskan selaku Panglima Kodam ia bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Menurutnya itulah menjadi bentuk soliditas yang tak bisa tergoyahkan. Bahwa saya memang terjadi, itulah bentuk tanggung jawab saya sebagai Pangdam, sebagai Komandan Garnisun. Saya laporkan kepada Pak Kasat. Saya tanggung jawab dalam ini. Oke? Itulah bentuk soliditas, ya, yang tidak bisa tergoyahkan. Hardiono juga berpesan, hidup adalah pilihan sehingga jangan memilih di tengah. Karena menurutnya hal itu sebenarnya bukan pilihan. Beranilah menentukan pilihan meski nyawa taruhannya. Hidup adalah pilihan. Jangan pernah memilih di tengah, karena sesungguhnya itu bukan pilihan. Beranilah menentukan pilihan meskipun nyawa taruhannya. Saya tidak berpikir lagi nih, karir, pangkat jabatan, nyawa aja gua kasihkan loh untuk negara kesatuan Republik Indonesia, untuk soliditas satuan. Buntut dari tanggung jawabnya atas kasus LP Cebongan, Maijen TNI Hardiono Saroso akhirnya rela dicopot dari jabatannya sebagai Pangdam 4 Diponegoro. Maijen TNI Purnawirawan Hardiono Saroso sendiri terakhir menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Panglima TNI pada tahun 2013. Ia juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Kasat pada tahun 2013. Dan menjabat sebagai Asisten Operasi Kasat pada tahun 2011. Demikian kisah heroik dua Jenderal TNI Angkatan Darat kepada prajurit-prajuritnya. Bravo TNI!